Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Petrisa, NIM 31231038, kelas TI 23C5. Di sini kita akan membahas matkul basis data. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang lingkungan basis data. Oke, apa yang dimaksud dengan lingkungan basis data? Lingkungan basis data merupakan istilah yang merujuk pada sebuah komponen fisik dan logis yang terlibat dalam penyimpanan, pengelolaan, dan akses data dalam sebuah sistem basis data. Penggunaan memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi, seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Menggunakan tidak punya hak mengakses data, baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data. Selanjutnya, arsitektur basis data. Arsitektur basis data adalah penggunaan bahasa pemrograman dalam mendesain jenis perangkat lunak yang dibutuhkan secara spesifik untuk perusahaan. Fokusnya adalah pada desain dan juga pengembangan sekaligus implementasi dan pemeliharaan program komputer. Selanjutnya lagi itu ada di level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Level eksternal merujuk pada abstraksi yang dilihat oleh pengguna aplikasi, mencakup tampilan atau representasi data yang disediakan kepada pengguna, yang dapat berbeda dari struktur data sebenarnya yang disimpan dalam basis data. Terus di situ juga ada level konseptual. Secara konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data secara logika, sehingga diperlukan struktur data yang lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file. Selanjutnya itu ada di level internal. Kalau ada yang eksternal, pasti ada yang internal ya. Ini ada yang internal. Level internal adalah level di mana basis data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, atau bit. Pada level internal ini, perhatian diberikan pada bagaimana data diimplementasikan secara konkret dalam sistem basis data. Poin utama dalam level internal: 1. Menyimpan data fisik, struktur data internal, algoritma struktur data, keamanan dan integrasi data, optimis kinerja. Selanjutnya itu ada di data independence. Data independence dibagi menjadi dua, yaitu physical data independence dan logika data independence. Apa yang dimaksud dengan physical data independence? Konsep dalam manajemen basis data yang program aplikasi terlindungi dari perubahan dalam struktur fisik atau organisasi dalam basis data. Ini berarti cara data disimpan atau diakses secara fisik dapat dimodifikasi tanpa mempengaruhi aplikasi menggunakan data tersebut. Terus itu ada juga logika data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, aplikasi akan tetap berfungsi dengan baik meskipun ada perubahan pada struktur logis data. Terus itu ada juga DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user menggunakan untuk menggunakan, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Komponen DBMS: File Manager, Database Manager, Query Processor, DML, Compiler, dan Compiler ya. Selanjutnya itu ada data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary bisa disebut dengan metode atau data menggunakan data berisi tentang nama-nama unsur yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama item data, jenis dan ukuran data, dan batas untuk masing-masing item data. Selanjutnya itu ada di model data relasional.
kelompok informasi atau table yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan review data. User harus familiar dengan relasi antara table. User harus belajar SQL. Selanjutnya yang terakhir itu ada di model data berpotensi objek. Kelebihan, objek dapat dilakukan sifat pewaris atau dari objek yang lain secara teoritis, mudah dan untuk mengatur objek. Model data berorientasi objek lebih compatible dengan tools pemrograman berorientasi objek. Untuk kekurangannya, user harus memahami konsep berorientasi objek karena kan basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Baiklah, itu saja hasil dari bisa dibilang resumen dari basis data, pelajaran basis data. Terima kasih atas perhatiannya.